menebus. Saya pernah baca Helenisme itu dia menganggap logos itu adalah dia adalah perantara. Jadi dia tuh bukan Allah. Jadi ada satu pengetahuan yang dia menjadi perantara. Ini Helenisme tuh beda sama Tritunggal, beda. Helenisme itu membeda Tuhan, menganulir Tuhan. Helenisme itu namanya memblender Tuhan. Jadi dibahasakan Allah. Allah itu punya roh, punya firman. Itu pemahaman apa? Allah bukan keberadaan. Keberadaannya itu roh. Alkitab menjelaskan Allah itu roh. Jadi roh itu punya sebutan. Ketika roh itu menciptakan, sebutannya Allah. Ketika roh itu menguasai apa yang dia ciptakan, sebutannya Tuhan. Ketika roh itu adalah sumber segala sesuatu, sebutannya Bapa. Jadi roh itulah yang kreator, bukan Allah. Allah itu sebutan bagi sang roh. Bukan Bapa, bukan Tuhan. Bukan roh. Roh itulah yang kreator. Roh itu disebut Allah, disebut Bapa, disebut Tuhan. Disebut Allah bila mana disebut Allah? Karena dia menciptakan. Begitu. Jadi harus paham dasar-dasarnya. Kalau tidak paham dasarnya maka tergiring dengan pengajaran Helenisme. Helenisme akan mengajarkan bahwa sang pencipta itu tidak mampu merealisasikan penyelamatan. Dia mengutus orang lain, dia mengutus pihak lain. Dalam hal ini anaknya, bapak bukan anak bukan bapak. Iklan sebentar. Oke, supaya lanjut. jangan sampai lihat nanti. Helenisme adalah paham orang awam ataupun orang di dunia yang berbicara, berkelakuan dan hidup seperti orang Yunani, ya. Pertumbuhan pertama dan kedua dalam pranata yang mencirikan Helenisme, yaitu filsafat spekulatif, itu spekulatif dan bla bla. Jadi kira-kira begitu kawan. Jadi narasinya jangan sampai nanti kemana-mana. Jadi lebih mengarah kepada pahamnya orang Yunani gitu. Jadi Pahamnya, betul. Ya, jadi paham bahwa orang Yunani itu punya filsafat, filosofinya itu adalah yang fisik ini bersifat hina, bersifat rendah, bersifat tidak ada nilai. Kalau filsafat orang Ibrani itu adalah absolutely. Jadi tidak ada di apa perbedaan di situ. Jadi supaya jangan ya. Jadi sehingga ketika Arius membuat suatu konsep tentang Yesus itu adalah lebih rendah dari Bapa itu diambil dari paham filsafat Platonisme bahwa yang fisik itu adalah lebih rendah daripada yang roh itu. Kurang lebih begitu kawan. Lanjut. Ya, Pastor Ben, saya tambahkan dikit satu ayat aja. Ya. Buat bro tekawan kita ini, saudara kita Bro Las Roha Raja. Saya tambahan satu ayat, Hosea 4 ayat 6. Mengenai pengetahuan, ini penting bro, tapi ini sebenarnya ada kaitannya. Jadi umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi keselamatan juga terkait dengan pengetahuan kita tentang Allah. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi umatku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Ini keras loh. Jadi memang kita wajib mengenal Allah kita. Wajib. Nah makanya Allah kita ini sudah nuzul. Dia sudah menyatakan dirinya, ya, menjadi manusia. Tuhan Yesus sudah datang menjadi manusia. Dia dari atas, kita dari bawah. Tapi dia dari atas ini, apa yang disampaikan Yesus itu pasti kebenaran. Nggak mungkin nggak. Karena dia dari atas. Mengenai ilahi, Yesus yang sampaikan. Karena dia dari atas. Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Aku adalah jalan dan kebenaran. Dan Triwira, itu sebentar. Triwira, gitu. saya tanya Anda. Triwira, saya tanya Anda. Siap. Bila orang itu baru bertobat, dia belum mengenal tentang begitu paham tentang konsep ketuhanan, Tritunggal, oneness dan lain sebagainya. Dia mati, apakah dia masuk surga? Atau orang itu sudah lama menjadi Kristen, tapi dia tidak mengenal Tuhannya. Dia sudah menerima anugerah keselamatan itu. Bagaimana Anda menjawab itu? Ya, gampang banget bro. Yang pertama itu masuk surga seperti orang yang di sebelah kanan Tuhan Yesus. Yang kedua itu kena di firman Tuhan. Dia menjadi yang terbelakang. Sudah katanya percaya Yesus tapi nggak memahami. Makanya dia tidak selamat. Ini kena ayat ini juga. Simple, itu aja jawaban saya bro. Oke, Lasroa, bagaimana tanggapan Anda? Silakan. Ya, saya setuju bahwa saya berulang-ulang ngomong gini. Pemahaman akan Allah, ya,
karena masing-masing punya dalil. Pemahaman Allah tidak menyelamatkan. Buktinya yang di sebelah kanan Yesus tadi yang disebut Triwira itu adalah bahwa dia tidak tahu konsep Tritunggal, oneness dan lain sebagainya. Enggak. Keselamatan itu adalah anugerah, Efesus 2 ayat 8 dan 9 gitu. Kamu diselamatkan karena iman. Karena iman apa? Karena iman bahwa Allah lah yang menyelamatkan melalui apa? Firman-Nya menjadi manusia. Begitu. Jadi saya melihat bahwa kealahan yang digambarkan dengan bahwa ada Bapa yang dilihat kalau di kebagaimanaannya itu Bapa keberadaannya itu konstruknya ya, konstruk. Jadi bagaimana manusia memungkinkan, nih kata-katanya adalah, kata kuncinya, memungkinkan memahami Allah, makanya disebut keberadaannya adalah Bapa, kemudian ada firman-Nya yang dia menciptakan, kemudian ada rohnya yang akan menuntun kita kepada kebenaran. Nah itu kalau misalnya dianalogikan itu memungkinkan, ini catatannya, memungkinkan kita memahami Allah. Keberadaan manusia itu dia tubuhnya. Tapi kalau misalnya jiwa dan rohnya itu, dia tidak kelihatan gitu. Tapi kita bisa tahu, bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan gitu. Dan bagi saya itu melegakan menurut saya. Ya. Jadi kalau kita berangkat dari sudut pandang orang yang disalib, ini ya bro, peristiwanya bukan terjadi di Yunani apalagi di Arab ya. Harus digarisbawahi. Peristiwa penyaliban itu bukan terjadi di Yunani atau di Arab. Itu terjadi di Israel. Jadi ketika orang itu percaya Yesus itu raja, itu sudah pasti Bapa, sudah pasti Yotepape. Karena raja kekal itu adalah Bapa itu, Yotepape itu. Jadi jangan menilai dengan sudut pandang kacamata adat istiadat orang Indonesia, itu bodoh. Peristiwa terjadi di Israel. Ketika orang Israel percaya Yesus itu Adonai, Yesus itu Tuhan, sudah pasti Tuhan itu Bapa. Tidak ada Tuhan itu bukan Bapa, itu ajaran setan. Kalau orang Israel percaya Yesus itu Tuhan, sudah pasti Bapa. Karena tidak ada Tuhan selain Bapa. Bapa itu ya Tuhan, ya Yotepape itu. Jadi mengapa pengajaran ini kekristenan bergeser? Karena ada setan-setan Helenisme yang merongrong kekristenan. Itu. Jadi pakai kacamata Israel. Orang Israel kalau percaya Yesus itu Tuhan, sudah pasti Yesus itu Bapa. Sudah pasti Yesus itu Yotepape. Itu begitu cara pandangnya. Bukan melihat dari sudut pandang Yunani, bukan melihat sudut pandang Indonesia. Itu nggak nyambung. Kalau mau melihat tentang Yesus, lari sudut pandang Israel. Tidak ada orang Israel percaya Tuhan bukan Bapa. Nggak ada. Siapa yang ngajarin itu? Jadi Bro Malikil kan ini perjanjian baru itu dikanonisasikan dengan bahasa apa Bro? Astaga bro, karena doktrin juga mau berlindung dengan bahasa bukan Yunani. Doktrin, ini saya nanya, itu apa di perjanjian baru itu bahasa apa? Sebentar. Ditulis dalam bahasa Yunani, tidak akan merubah fakta historis. Apakah karena memakai bahasa Yunani berarti kita mengadopsi filosofi Yunani? Enggak dong. Bukan. Itu pemahamannya terlalu jauh. Kalau kita menggunakan bahasa-bahasa, itu kan bahasa itu nggak punya agama. Tapi kita punya pengertian, pemaknaan yang berbeda gitu. Ya, sebentar ya. Begini kawan-kawan. Ketika dari Ibrani diterjemahkan ke Yunani, Septuaginta itu, saudara, tulisan karena memang lingus Franca pada waktu itu adalah bahasa Yunani, bahasa internasional seperti bahasa Inggris sekarang. Tetapi napasnya, soresnya, tetap itu Israel, Ibrani. Jadi begitu, jadi supaya jangan liar kemana-mana. Ya oke, lanjut. Ya, jadi kita sangat jelas ya. Jangan pernah melihat Tuhan Yesus itu dari kacamata Yunani ataupun kacamata Arab. Apalagi nyelenehnya dengan kacamata Indonesia. Itu kebodohan namanya. Jadi kalau ada orang Israel percaya satu orang, satu sosok diimani sebagai Adonai, itu sudah pasti Bapa. Tidak ada Adonai itu bukan Bapa. Kalau dia Yesus diimani sebagai Tuhan, itu sudah pasti Bapa. Kalau Yesus itu Allah, itu sudah pasti Bapa. Nggak usah di blender. Tuhan belum tentu Bapa, Tuhan belum tentu Allah. Itu ajaran setan itu.
Bingung Aduh. saya. Aduh. Oke, kita progres ya, mundur ke belakang ini terus. Ayo, tadi yang kita bahas itu apa bahayanya kalau orang tidak mengakui Yesus sebagai Bapa, itu mungkin yang kita bahas. Apa konsekuensi orang yang tidak menerima Yesus Bapa? Itu aja kita bahas ya. Itu. Jangan mundur-mundur. Tadi udah mundur lagi itu ke sesi yang pertama itu. Lanjut. Ya kan saya udah tegas. Jadi Alkitab jelas. Saya bilang bahwa keselamatan itu, ya ketegasan dari saya tadi bahwa pemahaman akan Allah, perbedaan kita itu tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah percaya bahwa mengaku dengan itu kata-katanya udah nggak usah diinterpretasikan lagi. Mengaku dengan mulut, percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu sesimpel itu. Karena saya mengaitkan bahwa keselamatan itu kasih karunia. Itu aja. Itu kesimpulan saya gitu. Oke, itu menurut kamu ya. Saya pakai menurut Alkitab. Ya. Gini. Jadi Tuhan Yesus berkata tegas lewat Rasul Yohanes. Siapa pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus. Jadi antikristus itu adalah pendusta yang menyangkal Yesus Kristus. Yaitu dia yang menyangkal Bapa maupun Anak. Nah, kalau ada manusia menyangkal dengan hatinya Yesus itu bukan Bapa, itulah antikristus. Apakah ada orang yang selamat dengan menyangkal itu kan Yesus bukan Bapa dan Anak? Bapa dan Anak itu berarti ada sesuatu perbedaan, dan katanya di situ dan loh. Bentar ya, kita baca pelan-pelan ya. Siapa pendusta itu? Siapa pendusta itu? Dijelaskan kan? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Yesus adalah Kristus. Dia itu adalah antikristus. Jadi yang menyangkal Yesus adalah Kristus itu adalah antikristus. Nah, dijelaskan yaitu. Jadi penjelasan yaitu ini menjelaskan Yesus Kristus ini, yaitu dia yang menyangkal Bapa maupun Anak. Jadi Kristus Yesus itu Bapa maupun Anak. Itu tuh ada dua loh. Bukan disatuin loh itu kata-katanya. Jadi inilah karena doktrin. Kalau Bro Maliki lu berdasarkan Alkitab, saya juga kan berdasarkan Alkitab bahwa siapa yang si Bapa dan Anak dan Roh Kudus itulah diksinya dari surga, tetapi mereka itu satu di dalam Bapa, yaitu namanya Yesus. Ya satu mah kita sepakat lah Aduh, yang jadi permasalahan itu adalah kita baca enggak Lailas Roha mempermasalahkan diksinya Yesus itu loh. Itu yang diturunkan. Yang tadi kan katanya percaya bahwa Yesus adalah Kristus, ya saya percaya. Siapa yang nggak mengimani itu? Iya. Jadi Yesus yang adalah Kristus. Berarti Kristus kan? Iya, Yesus yang adalah Kristus itu, Yesus adalah Kristus. Iya, saya memahami itu, Bro Maliki. Dia adalah Bapa maupun Anak. Maupun Anak. Di situ maupun Anak. Kalau maupun Anak itu maksudnya dia nggak ada disatuin, enggak. Itu kan ada kata bahasa Indonesia maupun. Iklan sebentar. Oke. Jadi di Matius 28 dikatakan baptislah mereka dalam nama Putra dan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di situ name-nya itu adalah singular. Tunggal. Halo, iklan tapi dulu. Dalam ketunggalan itu ada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Gak jadi masalah gitu bagi saya, pemahaman saya. Makanya saya bilang pemahaman akan Allah itu tidak menyelamatkan karena kita beda-beda. Tapi keselamatan itu adalah mengaku dengan mulut, percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan. Apa nggak didengar nih, host? Halo. Sebentar iklan dulu. Ngegas terus ini like kita Lasroha ini. Di bawah ada Billy. Seru, bro, kan biar seru. Ya, jangan. Kalau nggak ngegas pelan-pelan diskusi nanti kan, orang ngantuk. Iya, jadi kesannya kita jadi. Ya, bro. Pastor Ben, saya tambahkan sedikit begini. Enggak sebentar jadi dulu. Ini memang ada perbedaan besar. Sebentar dulu kawan, sebentar dulu. Di bawah ada Billy, pingin naik. Ini room kan udah penuh. Siapa yang mau turun? Billy-nya cuma. Saya turun Pak, saya turun. Gantikan Rasul. Macam mana pula?
Pak Guru ini. Oh jangan Bro Malikin, jangan turun lah. Ya siapa yang mau Jangan. turun? Ayo. Ya nggak apa-apa.